ya, apalagi zamannya Yong Hong Lee ya, itu kayaknya 3 kali main bagus, berubah kontrak, oke. Mas Hara udah ngasih tahu ke manajemen bahwa ya kita butuh pemain senior yang mampu ngebangkitin Milan tidak hanya secara taktikal tapi secara mental. Tapi kalau misalnya Pioli sampai gagal lagi gitu, seandainya sampai gagal, Kira-kira target realistis nih untuk AC Milan musim ini. Oke, balik lagi di Calcio dan kali ini kita ditemani oleh teman-teman dari Milanisti Indonesia. Wis. Puncak dunia. Ada Bang siapa nih? Dean. Ada Bang Dean dan Bara. Jadi ditemani Mas Adit. ya. Oke nih. Ini Milan nih performanya lagi oke lah untuk awal-awal musim ini nih. Tuh. Termasuk salah satu tim dari 5 liga yang hasilnya selalu menang Mas ya. Dari 4 pertandingan awal ya. Dan ini mungkin kalau dari sejarahnya berapa terakhir tahun berapa? Zamannya Capello kayak tahun 95 96. Oke. Nah ini kita langsung tanya nih ke teman-teman Milanis di Indonesia nih tentang performa Milan saat ini. Masih apakah ini udah puncaknya atau kira-kira ini masih bisa lagi nih kayaknya? Ya, kalau menurut gue pribadi sih ya kayaknya masih bisa naik lagi ya, karena kalau dilihat dari performa di musim baru ini sebenarnya kalau dilihat lebih teliti 11 pemain yang selalu diturunkan itu belum pemain terbaik semua gitu kan. Kayak di beberapa pertandingan awal main tanpa kapten diganti oleh Gabbia. Lalu setelah Gabbia absen karena Covid ditutup sama Romagnoli, ada juga di tengah-tengahnya Zlatan juga harus kena Covid jadi harus nggak main. Lalu di tengah-tengahnya lagi ada Rebic yang udah pas di inti terus dia cedera nggak main lagi. Jadi sebenarnya dari berapa pertandingan? 7 atau 8 pertandingan Milan di musim ini sebenarnya itu tidak pernah sekalipun Milan bermain dengan 11 pemain utama di musim lalu, yang musim lalu dari beri Covid sampai akhir musim nggak pernah terkalahkan kan ya. Nah, yang jadi perubahannya faktor uniknya adalah ya Alexis Saelemaekers berhasil menggeser Samu Castillejo yang di musim lalu menjadi pemain inti, sekarang justru Alexis yang performanya makin meningkat. Itu sih, jadi masih ada kemungkinan Milan masih akan naik lagi sih performanya sih kalau menurut gue. Karena winning timnya tuh belum komplit ya? Iya menurut gue itu juga sih, karena dan ya ditambah lagi kedalaman skuadnya juga lebih bagus dibanding musim lalu kan gitu kan. Akan punya Brahim Diaz sebagai penggantinya, di kiri juga pack banget, ada Leao, ada Rebic, ada Hauge yang kemarin baru golin gitu kan. Itu juga bagus banget, dan di kanan ya ada Alexis, ada Samu, bisa Krunic juga ditaruh di sana. Jadi kedalaman skuadnya emang oke sih. Jadi masih ada kemungkinan Milan bakal naik lagi. Untuk Tambara gimana? Di sektor depan aja sih yang masih agak, maksudnya ini performa memang benar kata Dean tadi, potensinya masih bagus banget kalau misalnya semua yang tadi tim inti tadi bisa main bersama. Tapi kalau Januari Milan bisa dapat yang bisa backup Ibra secara kayak gitu, itu atau Colombo makin lama makin bagus, itu sih bakal makin moncer sih Milan sih harusnya musim ini. Ini Mas Adit ya? Iya, setuju sih. Terus paling yang mungkin patut diwaspadai dikit sih ya, itu kalau misalnya emang Ibra dan Calhanoglu itu absen, kalau dua-duanya. Kalau kemarin itu salah satu kan, Ibra absen, Calhanoglu masih main. Nah kemarin Calhanoglu absen, Ibra yang bisa nutup gitu. Masalahnya kalau dua pemain ini absen, paling itu yang menurut gue yang bisa berpotensi untuk sedikit ngeganggu keseimbangan tim gitu. Nah ini kalau ngomong bursa transfer kemarin nih, bisa dibilang beberapa pemain inceran beneran datang gitu loh. Mungkin ada beberapa yang memang nggak jadi gitu Mas ya? Iya kayak Bakayoko contohnya. Tapi ini kan statusnya beberapa pemain yang pemain muda di skala kayak dari dia tuh kan cuma dry loan ya? Yes. Nggak ada opsi beli. Dan itu berarti kan cuma ini buat mainin buat 1 musim doang. Nah kira-kira kalau boleh ngasih rapot nih untuk bursa transfer kemarin tuh berapa loh? Oh, gue tetap masih nilai yang bagus ya, 7,5 ke 8 lah ya di antara itu, karena sebenarnya transfer yang dilakukan oleh Milan memang sebenarnya tepat guna gitu menurut gue, karena
pengganti Bonaventura ada di Brahim Diaz gitu kan, ada di Brahim Diaz, lalu pemain-pemain yang pengganti Biglia ada di Tonali gitu kan. Jadi menurut gue sih transfernya memang tepat guna gitu, dan untungnya dan menurut gue pembelian terbaik musim lalu ya selain Brahim Diaz yang sekarang sudah kelihatan, ada Simon Kjaer juga yang berhasil dipermanenkan. Ya itu menurut gue ya sama kayak waktu balik belakang kayak Juve nemuin Barzagli lagi gitu. Nah, menurut gue ini case yang mampu bisa dibilang mirip ya, walaupun belum dibuktikan dengan gelar gitu kan, tapi solidnya sama gitu di usia yang sudah melewati masa emas, reborn lagi di Milan gitu kan. Nah, menurut gue itu udah bagus gitu. Paling kurangnya memang yang masih gue bingungin tadi sempat disebut sama Mas Adit gitu kan ya, mungkin Milan gagal beli Bakayoko gitu, walaupun saya pribadi memang gue nggak setuju. Cuman setelah melihat Milan sampai pertandingan kemarin melawan pertandingan terakhir, kurangnya gue masih bingung kenapa Milan tidak ngotot beli gelandang gitu, karena yang dilihat dari beberapa pertandingan kemarin justru Krunic yang digadang-gadang sebagai gelandang untuk menggantikan Kessie justru tidak pernah dimainkan di posisi itu gitu. Krunic kadang-kadang bisa ditaruh di kiri, ditaruh di kanan, bahkan kemarin ditaruh di posisinya Calhanoglu gitu, ditaruh posisinya Hakan. Itu kan jadi catatan tersendiri gitu, apalagi di dua gelandang jangkar yang biasa diisi Kessie sama Benacer, cadangannya otomatis hanya Tonali di situ gitu. Dan menurut gua minusnya hanya di situ sih, kayak gitu. Kalau kegagalan ngedatangin center back lagi untuk lapis Romagnoli gimana? Setelah melihat penampilan Gabbia kemarin ya, gua rasa tidak banyak penyesalan tidak berhasil membeli center back gitu kan. Apalagi kan sebenarnya ya masih ada Duarte, masih ada Musacchio yang November kayaknya sudah mulai main lagi gitu kan. Jadi ya menurut gua apalagi sekarang klub-klub Eropa juga terus dihantui oleh FFP kan gitu kan. Apalagi Milan juga belum punya, ya kita tuh belum punya stadion sendiri, pemasukannya juga otomatis berkurang karena Covid kan. Jadi menurut gua apalagi target yang kemarin diincar kayak Simakan, terus Ozan Kabak, lalu siapa lagi? Fofana, itu memang budgetnya sih menurut gua untuk pemain yang belum bisa belum terbukti di Serie A gitu ya, yang terlihat yang terkenal defense-nya memang jadi hal nomor satu. Menurut gua perjudian yang menurut gua belum saatnya untuk Milan ambil gitu, apalagi ya itu tadi pendapatan juga berkurang, lalu masih ada FPP yang menghantui, jadi ya memang menurut gua sih tidak terlalu bermasalah sih seperti kayak gitu. Enggak, tapi mau nambahin? Kalau secara finansial sih bagus banget sih. Maksudnya ya ini transfer ini pakai hemat banget. Akal-akalin lah, yang Brahim Diaz cuma bisa semusim ya udah nggak apa-apa, kita memang butuh gitu kan. AC Milan memang butuh. Jadi dan kalau untuk bahas soal finansialnya, ini kan di saat pandemi ini kan klub-klub sebenarnya lagi kayak berdarah darah lah ya. Iya. Tapi di pusat transfer ya tadi sempat dibilang sama abang-abang, di Maldini sama Masara itu kayaknya bisa nih, seenggaknya nggak ngeluarin budget yang gede, tapi bisa mendatangi pemain-pemain ya bisa disebut ya Hauge dengan 5 juta oke lah ya kan. Dan ya Tonali pun opsi pinjam kan. Iya, pinjam opsi beli. Opsi beli, dan itu kayaknya di klub-klub lain cukup kesulitan nih, tapi Milan malah kayak tetap aja gitu dapat berhasil. Dan kebutuhan Pioli pun secara nggak langsung ya mungkin kalau kebutuhan Pioli cuma gagal datengin back yang diminta lah, Dylan Taufik atau Terzila ya mas. Iya. Waktu itu ya. Dari soal finansial mas, gimana mas? Ya kalau finansial kemarin gue sempat baca berita Milan rugi 125 juta euro waktu itu. Itu kan angka yang kelihatannya gede banget ya. Padahal itu ada efek Covid-nya di situ. Dan hampir semua klub di dunia itu ya mengalami hal yang sama. Menurut gue sih ya terlepas dari angka yang gede itu, tapi apa yang berhasil dihemat kayak biaya gaji berhasil dihemat, terus kayak pendapatan sponsor baru masuk itu juga harus dihitung juga gitu. Jadi menurut gue emang manajemen Milan saat ini udah berusaha semaksimal mungkin gitu, jadi untuk supaya secara finansial aman tapi nggak ngorbanin prestasi gitu. Tapi THR tuh dibayar 2 kali itu 3 kali. Langsung pengumuman kan? Iya. Tapi kalau dari market value pemain-pemainnya nih ada kenaikan mas?
Ya karena tampil bagus kan, kayak Theo, Benacer itu pasti naik tuh market value-nya kayak gitu. Apalagi masih muda, itu sih pasti naik sih. Dan ini kayaknya biasanya nih kalau misalnya Milan lagi naik, nih agen-agennya suka ini nih. Mino Raiola pasti ya. Sudah kelihatan tuh. Agen-agennya tuh Dan suka. bukan cuma Raiola aja tuh, yang agennya Calhanoglu juga kayak Nah, iya lain. benar-benar. Untuk Nah, jadi kan sebenarnya kalau belajar dari musimnya, apalagi zamannya Yong Hong Lee ya, itu kayaknya 3 kali main bagus, berubah kontrak, oke. Kalau sekarang gimana Mas? Nah, kayaknya sekarang sih hati-hati banget sih Maldini. Itu Donnarumma sama si Calhanoglu aja belum diperpanjang. Tapi katanya sih kabarnya emang bakalan cepet gitu. Tapi emang ada juga sih ya, gue juga punya pendapat bahwa karena dua pemain itu emang sangat-sangat penting gitu sekarang buat Milan gitu. Ya bisa jadi menurut gue Milan bisa ada di suatu situasi yang harus terima gitu tuntutannya si dua orang ini. Donnarumma kabarnya minta 10, tapi ya gua rasa itu media aja sih yang ngibas-ngibasin 10. Terus Calhanoglu minta 6 gitu, 6 juta. Itu sih ya mungkin bisa dinego sedikit-sedikit, tapi kalau sampai kehilangan mereka gara-gara nggak ada kesepakatan gaji, menurut gue itu hal yang disayangkan. Jadi menurut gue yang harus itulah berusaha semaksimal mungkin lah untuk diperpanjang dua orang. Kira-kira layaknya digaji berapa? Kalau gue sih ya mungkin sama kayak Mas Adit ya, apalagi terutama peran dua pemain itu emang bener-bener vital banget ya. Di pertandingan terakhir juga lawan Celtic nggak ada Hakan, permainan Milan tuh rada sedikit kurang gitu Kak. Dari data statistik aja terakhir kali Milan bisa bikin shoot on goal di bawah 7 itu pertandingan terakhir lawan Napoli di 2019 gitu kan. Jadi kelihatan banget nih ada missing link dari belakang ke depan, itu nggak ada Hakan gitu, yang kita tahu dia mentransformasi role pemain nomor 10 gitu kan, yang hit mapnya juga tinggi banget, dia defensifnya juga ya lebih unik ya dibanding pemain-pemain nomor 10 modern terakhir kayak dibandingkan dengan Ozil misalnya gitu kan. Nah nggak ada Hakan ini memang berpengaruh banget gitu, apalagi ya satu-satunya gelandang kreatif yang Milan punya dia diakui aja gitu, emang yang di atas rata-rata hanya Hakan gitu, walaupun ya ada Benacer juga gitu. Cuman makanya menurut gua gosip terakhir benar tadi kata Mas Adit 6, gua rasa sih masih worth it aja ya, toh itu juga sama kayak gaji Donnarumma sekarang sedikit di bawah Zlatan yang 7 gosipnya. Jadi menurut gue sih masih oke-oke aja lah kalau gitu. Cuman kalau misalnya yang jadi catatan menarik sih ya Donnarumma sih, memang kalau ya walaupun gue tahu sih perannya memang vital gitu kan. Tapi kalau dia emang seperti yang diberitakan media diminta 10, gua rasa Milan harus pertimbangkan lagi sih ya, karena ada keuntungan juga kalau misalnya, kalaupun misalnya Milan harus jual Donnarumma di Januari, ada plus Valencia yang tinggi juga kan gitu. Let's say katakanlah jual 30 juta, ya di FFP itu udah jadi catatan hijau yang sangat bagus gitu kan. Apalagi nanti ada Caldara juga yang belum ditebus gitu kan. Kalau misalnya jadi ditebus pun akan ada tambahan lagi di secara finansial untuk membantu di FFP. Jadi menurut gua ya memang harus diperpanjang, tapi ya itu tadi harus jadi trademarknya Maldini sekarang ini yang bener-bener Maldini dan Gazidis sih ya kalau kata gue ya. Memang dari waktu di Arsenal juga udah kelihatan kayak gitu, jadi memang harus hati-hati banget sih sekarang kayak gitu. Nah ini Donnarumma nih kalau misalnya masih ada penonton biasanya tekarannya kalau lagi naik minta naik gaji sudah itu tuh. Jadi dolar rumah. Kan emang di Italia kan terkenal supporter, bahkan Mourinho juga pernah bilang kan di Italia supporter lebih tahu daripada pelatih gitu dibilang kan. Apalagi ya itu tadi karena kan memang sisi romantisme sepak bola di Italia kan kayaknya masih tinggi ya dibanding di negara-negara Eropa lain, bahkan di Inggris ataupun Spanyol gitu ya, yang memang jadi ya menurut gue juga nggak ada supporter sekarang ini juga berpengaruh kayaknya langsung secara ke performa Milan sih. Ya bener lagi, apalagi tadi Donnarumma yang 3 musim lalu sempat dilemparin uang mainan gitu kan karena gosipnya dia menolak meminta naik gaji yang tinggi gitu. Ya mungkin ada pengaruhnya juga kali ya. Nah kalau misalnya ada yang bilang ini sebenarnya apa ya 50-50 sih sebenarnya, karena pas naik pas lagi kejadian pandemi gini nih Milan performanya naik ya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam gitu kan ada transformasi formasi ya yang dilakukan sama Pioli, dan itu pun
berjalan bareng gitu ketika Ibra datang. Nah ini ada kekhawatiran apabila Ibra misal udah pensiun atau selesai kontrak gitu, ada beberapa pemain yang tadi performanya ya biasa-biasa aja, terus Ibra datang kayak sebut aja Hakan lah. Hakan sebelum Ibra datang kayaknya performanya nggak sebaik sekarang gitu. Terus ya beberapa pemain kayak Casey itu mungkin Samu bahkan itu kan ikut naik ketika Ibra datang mungkin mentalnya. Nah, apa antisipasinya kira-kira harus kayak gimana? Menurut gua Maldini dan kemarin itu sebenarnya jasa beban juga ya datangin Ibra ya. Udah dengan datangnya Ibra menaikkan performa Milan, datangnya Simon Kjaer juga tidak bisa dipungkiri gitu. Itu sih udah menurut gua udah statement yang baik untuk manajemen gitu, bahwa yang tadinya arahnya mau ambil Rangnick untuk arah meremajakan Milan seutuhnya gitu tanpa ada pemain yang berumur seperti Kjaer dan Ibrahimovic, lalu ada Ibrahimovic yang ternyata performanya berpengaruhnya tidak hanya di segi taktik tapi juga di segi mental pemain Milan gitu kan. Gua rasa kalaupun memang gosipnya bahkan sekarang lagi negosiasi kontrak juga kan gitu antara Maldini dan Raiola sekaligus Ibra dan Donnarumma gitu kan. Nah menurut gua itu bisa jadi patokan sih. Performa Milan saat ini pasca istirahat Covid kemarin menurut gua bisa jadi patokan gitu untuk Maldini, Masara, dan untuk bicaralah ke Gazidis atau Scaroni sekalian atau Elliot sekalian bahwa kita nggak cukup nih hanya dengan mengandalkan pemain muda, toh buktinya ada di Ibra dan Kjaer gitu. Jadi gua rasa itu hal yang mungkin akan pasti akan lebih diutamakan sih di saat nanti mungkin Ibra nggak mau lagi perpanjang kontrak gitu. Dan sebenarnya ada keuntungan juga Ibra di Milan ini, kayaknya pertama kalinya Ibra balik klub ya hanya ke Milan, dan dulu juga dia di awal pertama kali main di Milan juga udah bilang bahwa ada kemungkinan saya pensiun di Milan karena dia ngefans banget kan sama Milan, karena waktu muda dikasih video sama Capello, gol-golnya sama Van Basten gitu kan. Jadi ada keterikatan emosional juga antara Milan dan Ibra gitu. Jadi ya bukan cinta bertepuk sebelah tangan antara Milan dan Ibra gitu kan. Jadi ya gue sih masih bisa optimis Ibra, let's say katakanlah satu musim lagi tanpa Ibra pun Maldini dan Mas Hara udah ngasih tahu ke manajemen bahwa ya kita butuh pemain senior yang mampu ngebangkitin Milan tidak hanya secara taktikal tapi secara mental kayak gitu. Jadi harus ada antisipasi dong misalnya. Yes, betul. Nah nama-nama yang kira-kira nantinya buat pengganti Ibra ada nggak? Messi loh. Messi udah tua ntar ke Milan mas. Kalau sekarang kalau yang nyamain dia kayaknya belum ada deh kayaknya. Cuman ya seiring waktu kan Leo juga masih di bawah pantauannya dia lah gitu loh. Colombo ada, Leo ada, walaupun secara skill dan permainan memang berbeda gitu kan ya. Tapi ya pasti bakal ada sisa-sisanya sih. Ya jangan sampai kejadian di 2012 ditinggal Ibra sama Thiago Silva, Milan jadi tim semenjana gitu, beli Pazini, beli segala macam gitu. Iya sih, gue sih paling mau nambahin kalau harapannya nanti pas Ibra entah itu dia nggak perpanjang kontrak atau pensiun, kondisi finansial Milan itu udah jauh lebih bagus, jadinya bisa mendatangin pemain-pemain yang kualitasnya paling nggak setara gitu, atau paling nggak ya yang ada potensi untuk jadi world class gitu. Nggak muluk-muluk pemain kayak Mbappe kayak gitu-gitulah, itu susah lah gitu. Tapi paling nggak pemain-pemain yang kayak semodel itu kayak ya kalau Messi susah ya. Seumur Ibra ntar. Ya, kecuali kalau mau turun gaji kayak gitu. Ya pemain-pemain yang ya apa ya, kalau kayak sekarang gitu kayak Lewandowski, tapi ya 5 tahun berapa lagi. tahun lagi. Ya model-model Benzema juga oke lah, model-model Benzema. Yang masih bisa bimbing pemain muda. Nah kalau soal kenaikan performa beberapa pemain tadi mas, itu lebih besar faktor Ibra atau pergantian formasi menurut kalian? Itu sih kalau gue bilang itu kerja tim juga sih, staff pelatih juga termasuk Pioli juga. Munera. Sempat kena Covid tuh was-was gue, aduh nih pemain pada kena ya nih. Itu sih ya menurut gue itu kerja tim sih. Kalau gue perhatiin berapa kali press conference-nya Pioli, kalau tiap habis pertandingan tuh dia selalu nyelipin omongan minggu depan kita udah akan ngelawan tim ini. Itu gue sih melihatnya itu menggambarkan Pioli dan tim pelatihnya itu punya
kesiapan. Maksudnya orang-orang yang udah persiapan pertandingannya tuh udah bagus gitu. Jadinya selain ngembangin taktiknya yang sekarang yang orang banyak bilang itu high press mainnya, terus quick counter segala macam, itu juga dia benar-benar mantau calon lawannya dengan sangat ini sih, menurut gue udah sangat seksama sih. Jadinya tiap lawan yang dihadapin, jadi sekalipun lawannya itu kuat banget, gue bisa melihat Milan itu udah punya mental yang tepat gitu. Setidaknya udah nggak mudah kalah, dan kalaupun ketinggalan skornya masih ada semangat untuk ngejar gitu. Kayak contohnya lawan Rio Ave waktu kualifikasi atau playoff UEL itu kan kayaknya udah kayak gak ada harapan banget, tapi pemain-pemain tuh masih nyoba gue ngeliatnya. Tapi itu kan berarti udah ada sistem yang pas, sama udah ada mentalitas yang juga udah ditanamkan di situ. Termasuk juga emang datangnya sosok kayak Ibra yang emang naikin mental tadi. Jadi kombinasi antara pelatih dan juga pemain-pemain senior. Berarti bisa dibilang udah cukup puas kan sama Pioli. Ya kalau untuk sekarang ini ya mudah-mudahan aja. Nih yang paling gua ini sih ya, yang paling mungkin gue sedikit khawatir kalau misalnya sampai Pioli gagal ngebawa Milan ke 4 besar. Itu ada kemungkinan ya bisa jadi dipecat ataupun emang mundurin diri gitu kan. Nah itu akan bisa jadi akan ngulang siklus dari nol lagi gitu. Itu mungkin salah satu sisi negatif ataupun aspek negatif dari Milan waktu itu nggak jadi ngedatengin Ralf Rangnick gitu. Kalau Rangnick dulu kan misalnya datang dia akan ngerombak dari awal gitu. Tapi emang itu untuk jangka panjang, itu kan sistemnya sama, rekrutmennya juga sama gitu. Tapi kalau misalnya Pioli sampai gagal lagi gitu, seandainya sampai gagal, ada kekhawatiran akan mulai dari nol lagi. Kecuali kalau misalnya emang udah disiapin calon-calon pengganti pelatih yang punya karakteristik sama, ya itu tergantung bagaimana Maldini sih atau Mas Sarah itu yang nilai dari sisi teknis sih. Gitu. Nggak sama Giampolo lain. Ya itu mungkin bagusnya Pioli ya nggak sama kayak Giampolo ya. Giampolo kan di pertandingan pertama musim lalu itu pakai formasi andalannya yang udah digadang-gadang bakal keren banget kan, 4-3-1-2 gitu kan. Cuma sekali terus kalah di pertandingan pertama lalu di Indonesia, habis itu dia ngerombak semua formasinya gitu kan. Itu kan ya konyol, bisa dibilang konyol gitu. Udah punya pramusim menggunakan formasi yang sama, sekali kalah langsung berubah lagi ke 4-3-3. Nah, untungnya kayak gitu tuh nggak kelihatan di Pioli gitu kan. Di sebelum Covid, sebelum terakhir lawan Inter ya, sebelum istirahat itu ya kalau nggak salah, kan dia masih tetap pakai 4-3-3 tuh, di mana Hakan ditaruh di kiri gantian sama Rebic, atau Hakan di gelandang juga di Mezzala gitu kan. Nah, untungnya ya emang nggak bisa bilang bersyukur juga sih sebenarnya karena Covid ya. Tapi setelah Covid, Pioli mau mengubah cara bermain Milan gitu dengan mengakomodir pemain-pemain yang mungkin sebelumnya tidak ada di posisi terbaiknya gitu kan. Kita lihat bisa dari tadinya Kessie dan Benacer di Regista, Kessie di Mezzala, terus mereka berdua berubah jadi dua pivot yang kuat gitu dan akan dikembalikan di posisi naturalnya. Justru itu jadi malah jadi sekarang titik kunci Milan itu utamanya emang sebenarnya kalau menurut gue ya di gelandang 3 itu gitu kan. Dimana Kessie Benacer bisa motong bola dan bisa ngebagi juga ketenangan mereka memberikan umpan ke depan gitu. Ditambah ya kreativitas Hakan gitu yang memang ya sudah terbukti banget gitu. Berapa gol? Hampir 19 gol Milan ya ada Hakannya, either dia gol atau assist kayak gitu. Nah ini gue pengen, sebenarnya gue penasaran nih. Ketika performa lagi naik, ini abang-abang aktif di komunitas gitu. Ada nggak sih misalnya anggota yang dulunya masih pas lagi turun performanya terus mereka kayak menjauh, nih sekarang nih pas lagi naik nih jadi ramai lagi gitu, atau mungkin keanggotaan bertambah, ada nggak sih bang efeknya gitu dari Dulu performa? gue di lakban sih. Masih kalahan. Gue buka lakban tadi menang. Itu ngaruh banget sih. Apa ya? Jadi memang membership juga naik, bahkan kemarin kan kami ada periode pendaftaran tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk jadi member. Tapi khusus setelah derby itu diperpanjang, jadi di sistemnya tuh dibuka lagi kan. Kita udah lewat website Milanisti kan. Kayak gitu. Terus follower sosmed juga naik lagi. Orang-orang keluar dari gua lagi kan. Sekarang udah bagus nih. Nah itu kebanyakan yang anggota baru atau yang tadinya non aktif jadi aktif lagi?
anggota baru tetap banyak. Jadi di membership itu 70% itu anggota baru, 30% perpanjang. Terus mungkin yang mereka belum jadi member baru follow dulu. Follower sosmed ngaruh banget. IG itu kemarin kayaknya sebulan terakhir itu GoPay lebih deh naiknya. Karena gue lihat di sosmed kayak Marcel aja Baru ini dia baru jadi dia. Iya, dia kemarin jadi anggotanya. kita maksudnya jadi bergabung dengan keluarga Milanius Indonesia. Setelah itu dia post. Nah, untuk khusus yang repost story dia doang itu lumayan naik memang di satu malam itu follower ya. Mudah-mudahan terjadi mereka tergugah buat jadi member kan. Berarti untuk regenerasi Milanius di Indonesia termasuk nggak khawatir lah ya untuk regenerasi keanggotaan dengan anggota-anggota baru ini. Regenerasi fans nggak khawatir, tapi regenerasi pengurus itu masih tanda tanya karena tetap ada generation gap ya. Jadi kalau buat ngurusin organisasi yang baru-baru ini juga kan belum paham dan juga mungkin belum siap kan untuk kesiapan mental dan waktu terutama, karena pasti ngurusin organisasi itu nyita waktu banget. Mereka ini udah bisa belum membagi waktunya dengan main-main, dengan agak sedikit lebih serius ketika mesti ngurusin orang banyak kayak gitu. Tapi termasuk dari segi pengurusan, bahkan fans-fans lain yang gue ketemu gitu yang ngobrol langsung dengan di Indonesia ini, pengurus saya termasuk yang cukup oke gitu, dengan ya bisa dibilang salah satu yang besar ya untuk fanbase klub Eropa gitu. Dan sekarang kayaknya udah dengan pusat di sana udah berafiliasi bang Di Milan udah. Jadi AC Milan itu Milanius Indonesia kan, mereka untuk fans clubnya ada namanya AIMC, Associazione Milan Club. Jadi untuk worldwide itu fans club di negara manapun itu terafiliasi di situ. AIMC. Nah kalau klub lain kan ada gerakan yang membuat akun bahasa Indonesia gitu, atau ini Milanius Indonesia ada nggak sih dari pusat gitu yang udah kayak ngasih gambaran lah kira-kira bakal dibentuk tuh nih AC Milan dengan bahasa Indonesia gitu, entah dari akun media sosialnya atau website kayak gitu ada gitu? Kalau website belum ada omongan di situ sih. Paling kalau dari sosial media mereka biasanya beberapa occasion dia ngasih bahasa Indonesia, misalnya Lebaran atau misalnya Milanius Indonesia ulang tahun atau gathering nasional. Mereka tuh suka post tuh di IG atau di story. Bahkan kemarin menjelang derby memang untuk dari community officer mereka minta ke Milanius di seluruh dunia tuh untuk kirim beberapa foto yang bagus gitu. Jadi di akun IG-nya Milan tuh kalau dicek juga kan sempat ada tuh kemarin yang Indonesianya itu dia dari mana ya, di daerah Jawa kayaknya nggak salah. Tapi fotonya memang di belakang Merlion sih. Tapi mereka banyak yang komen Milanius Indonesia tapi fotonya Merlion. Ya cuma itu bagian dari mereka melokalisasi, karena bahasanya juga bahasa masing-masing negara. Jadi nggak ada yang negara Arab, jadi pakai bahasa Arab. Indonesia juga captionnya memang gitu sih. Kalau akun medsosnya tuh selain bahasa, sekarang mungkin udah akun yang AC Milan itu udah pakai bahasa itu untuk bikin khusus gitu AC Milan ID atau apa gitu. Kayak dulu pernah ada ya waktu zamannya setahu kan pernah ada yang itunya diklik menjadi bahasa Milan ID. Oh ya itu ya, itu di App Store nya. Kayaknya sekarang Google kan juga bahasa seperti itu doang. Kayaknya itu dari manajemen Milan ya kayaknya, yang mungkin ada faktor pertimbangan pasar di Indonesia apakah bagus atau enggak gitu kan, sama kayak tim-tim lain gitu. Jadi ya belum di sejauh ini ya, paling ya itu tadi di app, apalagi Milan sekarang kan juga punya apps kan, yang app sendiri yang itu ngemudahin banget buat dapat info Milan dibanding kita harus buka webnya gitu kan. Kayak kemarin bahkan gencar-gencarnya promonya itu kan Milan bikin free streaming kualifikasi Europa League kan gitu kan. Nah kayaknya itu juga gue sih malah belum tahu fans klub lain yang bikin semudah itu aksesnya gitu untuk timnya gitu kan. Kayak kalau di Inggris kan kita punya tim-tim kayak punya ada TV, klub apa TV. Nah kalau di Milan kayaknya
Ya, dan belum pernah kayaknya ada streaming langsung perihal pertandingan resmi gitu kan. Kayaknya Milan udah mulai lebih dulu ya dari situ ya. Nah ini mungkin terakhir ya. Kira-kira target realistis nih untuk AC Milan musim ini. Kalau gue sih nggak mau muluk-muluk ya, masih di zona Liga Champion ya, dan ngelihat 5 pertandingan awal ini sih gue cukup optimistis ya, karena memang yang tadi gue bilang tadi sempat juga disinggung sama Bara, lihat dulu nih napasnya sampai Januari gitu kan. Karena jadwalnya pack banget kan, karena Covid harus ngejar Euro juga 2021, jadi jadwalnya tiap 3 hari main, tiap 5 hari main, tiap 3 hari main, 5 main, terus international friendly match langsung 3 hari kemudian main lagi gitu kan. Nah, kedalaman Milan di sektor depan terutama tadi sempat disinggung sama Bara juga kan masih patut dipertanyakan gitu, tanpa Ibra kemarin yang sudah coba-coba Kolombo ternyata ya pemain muda lah ya, masih angin-anginan, dan Leo juga dia bahkan bilang sendiri dia nggak nyaman ada di posisi striker, lebih suka main di winger gitu kan. Nah itu yang masih mungkin akan jadi menjegal Milan di laga-laga ke depan gitu ya. Ya napasnya kita lihat dulu sampai Januari. Kalau Januari memang ada perubahan gitu kan, apalagi ya katanya sih targetnya ngincer back juga, ngincer gelandang juga untuk memperkuat tim. Ya gue sih masih tetap dengan yang saat ini pun gue masih optimis Milan ada di peringkat 4. Kalau bisa Januari gitu ada reinforcement yang bagus kayak levelnya kayak waktu datengin Piontek dan Paketa, ya gue sih bisa yakin ada Scudetto, bisa ada mimpi-mimpi Scudetto di situ gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja kali ya untuk sesi kali ini. Ya untuk teman-teman yang mungkin mau aktif atau mau tahu tentang komunitas dari Milanis di Indonesia, nanti kita sertakan linknya di deskripsi. Oke, makasih banyak nih Iya. Bang Yan dan juga Bang Bara. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.